Oke, jadi kita akan belajar tentang Adobe Animate itu mulai dari interface-nya. Untuk interface di Animate kurang lebih pertama kali ketika kita buka seperti ini, ya. Langkah pertama untuk membuat objek baru atau membuat animasi baru atau membuat nanti karakter ataupun bentuk objeknya, Anda bisa menggunakan tombol Create New di sini. Nah, ketika Anda klik Create New, maka akan ada sebuah tampilan, ini New Document di situ. Jadi kalau kita menggunakan Adobe Animate, kita bisa memilih dokumen untuk membuat apa. Ini secara otomatis sudah ada, pertama kali kita buat di situ. Ada namanya Very Height di situ. Jadi dokumen nanti lembar kerjanya ukurannya berapa. Anda bisa lihat pada kolom width dan kolom height. Jadi lebar dan tingginya berapa. Ini untuk dokumen-dokumen yang menggunakan resolusi tinggi. Jadi di sini ada tulisannya Very Height. Jika nanti Anda ingin membuat sebuah karakter atau animasi nantinya untuk kebutuhan Android, maka Anda bisa pilih yang Android 16:9. Atau nanti untuk resolusi animasi yang agak kecil, ukurannya 640x480, Anda bisa pilih yang low. Kemudian medium, height, iPhone 5, dan seterusnya. Ini kalau Anda scroll ke bawah nanti kelihatan ya. Nah, yang beda adalah nanti lembar kerjanya saja. Jadi lembar kerja akan sesuai untuk dokumen apa. Contoh Anda pakai Android, silahkan cari untuk bentuk Android yang seperti apa. 5:3, 16:10, atau yang lainnya. Ya. Ini biasanya namanya karakter animation nanti di sini. Ada juga kategori lain untuk sosial media contohnya. Jadi kalau di sosial media di sini ada Facebook. Ini beberapa ukuran juga, small, large, landscape, square, dan seterusnya. Kemudian ada juga untuk Twitter. Ada juga nanti untuk YouTube. Ya. Jadi Anda tinggal pilih saja sesuai yang Anda inginkan ketika nanti Anda ingin buat karakter animasi untuk sosial media. Kemudian di sebelah kanannya lagi kategori game. Ya, jadi nanti kalau Anda pengen membuat game, nanti menggunakan ActionScript ataupun menggunakan logika pemrograman dari si Adobe Animate ini, juga disediakan layoutnya, lembar kerjanya mau pakai apa. Ya, ini sama dengan yang tadi, mulai dari yang low sampai nanti ke yang iPad, ini ada semua ukuran-ukurannya. Kemudian di education juga sama, nanti kalau Anda ingin buat profil interaktif ya untuk edukasi, ada juga sama dengan yang tadi, standar video dan seterusnya. Untuk ads atau iklan-iklan yang biasa kita lihat di browser ya. Jadi kalau kita buka sebuah website berita, itu biasanya ada animasi ya, ada iklan-iklan dalam bentuk animasi, biasanya ukurannya seperti ini, ada yang square, small square, dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang bentuknya web nanti juga sama, pada kolom web ini juga sama ukurannya, dia menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang biasa ada di dalam web. Anda tinggal pilih yang sesuai. Jika tidak ada, ya, maka nanti kita bisa pilih yang advance. Untuk yang advance ya, untuk yang advance nanti dia sendiri. Dia bentuknya untuk lembar kerja yang menggunakan platform tertentu. Contoh, nanti Anda ingin menggunakan HTML5, kanvasnya Anda menggunakan ini. Kemudian ActionScript 3.0, nanti Anda menggunakan Adobe Air untuk desktop, iOS, Air for Android, maka Anda tinggal klik ya, sesuai dengan platform yang ada. Juga ada beta platform ya, jadi ada VR panorama, VR 360, dan seterusnya. Ini untuk yang beta version. Ada juga yang namanya script, nanti kalau Anda ingin membuat model-model kayak game yang menggunakan logika pemrograman dari ActionScript, Anda cukup klik pada bagian advance dan pilih sesuai yang Anda perlukan ya. Kemudian kalau Anda pengen yang custom lain ya, Anda boleh di mana saja. Kemudian Anda bisa pilih pada bagian lebar dan tingginya. Jadi contoh Anda, Pak, saya pengen buat objek dokumen yang lain gitu ya, maka kita tinggal pilih lebarnya berapa, tingginya mau berapa. Nanti tinggal juga diganti pada frame rate-nya mau berapa, ActionScript-nya mau bentuk yang versi berapa. Kemudian tinggal kita klik tombol create. Jelas ya? Oke, di sini coba saya masuk ke bagian sosial, kemudian saya pilih yang namanya HD atau Full HD atau 4K juga bisa. Ini perbedaannya biasanya kalau nanti makin besar ukurannya itu agak lemot mungkin ya komputer yang kita pakai ya. Jadi untuk standar-standarnya Anda boleh gunakan yang versi rendah, standar 640 atau 480 gitu ya. Contoh di sini saya pakai yang HD saja. Saya pakai yang HD, jadi ukurannya segini.
1280, tingginya 720, frame rate-nya adalah 30, action script-nya 3, kemudian diklik tombol create. Oke, tampilan ketika Anda klik tombol create seperti ini. Ya. Untuk lembar dokumen mungkin nanti nggak kelihatan ujung-ujungnya di mana. Anda bisa menggunakan yang di sini. Ya. Sorry, kalau yang ini untuk yang ini ya, untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan di dalam timeline. Tapi kalau nanti untuk lembar kerja, Anda boleh pakai zoom di sini atau langsung menggunakan shortcutnya Ctrl apa ya. Jadi kalau di sini ada Ctrl Z, gitu. Atau nanti kalau Anda pengen Ctrl minus, nanti bisa menggunakan zoom out. Jadi kalau zoom in nanti menggunakan Ctrl plus, kalau Ctrl minus nanti untuk zoom out. Jadi zoom in, zoom out, zoom in, zoom out berapa kali Anda klik. Ya. Nanti untuk memudahkan Anda adalah membuat objek. Jadi lembar kerjanya ujungnya di mana sih? Oh, ujung kiri di sini, ujung kanan dan seterusnya nanti ada di tampilan Anda dan terlihat. Yang pertama kita akan bahas tentang interface dulu. Yang pertama di sini ada namanya menu bar, ada file, edit, view, insert dan seterusnya sampai ke menu help. Nah, ini adalah yang pertama adalah menu bar. Jadi semua menu di dalam Adobe Animate itu terlihat pada bagian ini. Satu yang menarik ya di sini, semua perintah-perintah akan ada pada menu-menu di sini. Jadi ada menu simpan, menu open, nanti kalau Anda ingin membuat objek juga nanti akan ada seluruhnya menunya di sini. Dan akan ada setiap shortcutnya. Jadi menunya apa, shortcutnya apa. Nanti kalau kita lihat juga sama, ada menu apa, shortcutnya apa. Nanti kalau Anda ingin belajar cepat menggunakan Adobe Animate, Anda bisa menggunakan menu-menu cepat menggunakan shortcut-shortcut di belakang tulisan tersebut. Kemudian, ini salah satunya, kalau Anda nggak suka dengan tampil yang sekarang, itu akan ada pada menu window dan Anda bisa pilih pada bagian workspace. Ya, di bagian workspace di sini ada. Kalau yang pertama yang Anda lihat sekarang itu workspace atau tampilan lembar kerja dalam bentuk esensial. Kalau kita ingin berubah ke yang lain, maka Anda tinggal klik yang lain. Contoh, mungkin Anda sudah terbiasa dengan Adobe Flash. Ya, yang versi lama Anda bisa menggunakan versi yang klasik. Maka dia kembali seperti zaman-zaman Adobe Flash. Gitu. Oh, saya ingin menggunakan yang versi lain, contoh saya terbiasa sebagai desainer, maka Anda bisa pilih workspace dan memilih yang namanya desainer dan seterusnya. Ketika Anda klik sebuah workspace di situ, maka tampilannya akan berubah mengikuti tampilan sesuai nama workspace-nya. Jadi kalau desainer ya dia akan lebih mudah ketika Anda untuk membuat desain. Jadi tampilan-tampilannya akan dimudahkan. Sedangkan kalau Anda menggunakan workspace yang lain, maka dia akan menyesuaikan seperti namanya. Contoh di sini saya menggunakan essential. Di essential tampilannya seperti ini. Oke, lanjut berikutnya. Kita akan bahas mulai dari yang sebelah kiri dulu. Kita akan belajar tentang yang namanya tools. Ya, tools di sini adalah peralatan atau perkakasnya. Jadi perkakas atau peralatan ketika kita menggunakan Adobe Animate diletakkan di sini. Jadi kalau tombol ini nggak ada atau bagian tools ini tidak ada, Anda bisa aktifkan pada menu window dan mencetang pada bagian tools. Shortcutnya terlihat di sini Ctrl F2, ya. Nanti akan terlihat di sini tools. Nah, untuk tools sendiri dia ada beberapa macam. Ini ada kategorinya sendiri. Kalau kita lihat di sini, dari sini sampai sini ini kategori sendiri. Dari sini sampai sini dia kategori sendiri. Dari sini sampai sini dan paling bawah nanti akan ada kategori sendiri. Tiap Anda memilih sebuah tool, maka dia memiliki nama dan punya shortcut di belakangnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada selection tool, kemudian dalam tanda kurung di belakangnya ada tulisan V. Jadi nanti kalau Anda ingin memilih selection tool, Anda bisa menggunakan shortcutnya langsung, klik tombol V. Maka yang terpilih adalah selection tool. Di bagian selection tool ini juga akan ada drop down menunya. Jadi kalau Anda klik tahan, maka akan ada satu lagi tool namanya sub selection tool. Ya, dia shortcutnya A. Nanti kalau Anda menggunakan A, klik tombol A, maka yang terpilih adalah namanya sub selection tool. Oke, berikutnya di sini di sebelah kanannya ada juga yang namanya free transform tool. Sekali lagi kalau kita klik tahan, maka nanti baru keluar. Maka akan ada namanya free transform tool, shortcutnya adalah Q. Kemudian di bagian itu juga akan ada namanya gradient transform tool atau F.
Shortcutnya nanti bisa diingat-ingat ya, shortcutnya seperti itu namanya. Kemudian di bawah kirinya nanti akan ada lasso tool, ada polygonal tool, dan ada magic wand tool. Ya, sesuai namanya, nanti kita akan bahas satu-satu. Di bawahnya lagi, ini nggak ada menu bantunya, jadi dia kalau diklik langsung terpilih itu. Ada namanya float brush tool, shortcutnya Shift B. Kemudian ada juga namanya classic brush tool, shortcutnya B. Eraser tool, shortcutnya I. Rectangle tool, shortcutnya R. Kemudian line tool, shortcutnya N. Kemudian pen tool, shortcutnya P. Text tool, shortcutnya T. Pen bucket tool, shortcutnya K. Eyedropper tool, shortcutnya I. Asset wrap, shortcutnya W, dan seterusnya. Ini nanti kalau Anda klik, nanti akan keluar shortcutnya. Ini juga sama tadi hand. Kemudian di sini tadi sudah kita bahas zoom tool. Bisa juga menggunakan Ctrl minus atau Ctrl plus shortcutnya. Kemudian di sini akan ada juga namanya fill color dan ada namanya stroke color. Ya, kita bahas satu-satu mulai dari yang di atas dulu. Jadi yang pertama namanya selection tool. Sesuai namanya dia digunakan untuk menseleksi. Jadi tool untuk menseleksi. Walaupun nanti kita bisa juga menggunakan selection tool untuk mengedit objek. Jadi fungsinya sebenarnya dua, untuk menseleksi objek dan untuk mengedit objek. Ya, kita bahas nanti setelah ini. Yang kedua namanya sub selection tool, shortcutnya A. Digunakan mirip dengan yang selection tool, dia digunakan untuk menseleksi dan juga untuk mengedit. Cuma bedanya adalah kalau sub selection itu nanti mengedit sub gambar. Jadi kalau kita membuat gambar sebuah garis, maka ujung titik yang atas dan ujung titik di bawah pada garis itu yang bisa kita edit menggunakan sub selection. Kalau objek garisnya kita bisa menggunakan selection tool. Paham ya bedanya ya? Nanti untuk lebih detailnya kita praktek coba. Contoh ini langsung kita praktekkan dulu. Kita menggunakan tool yang di sini dulu. Kita menggunakan line tool. Jadi line tool menggunakan N. Contoh diklik tombol N. Kemudian untuk menggunakan N ini kita cukup menggunakan klik. Jadi klik tahan. Kemudian klik tarik di tempat yang lain. Baru nanti dilepas. Maka kita akan membuat sebuah garis. Kita sudah membuat sebuah garis menggunakan line tool. Ya. Kemudian kita coba praktekkan yang pertama namanya selection tool dulu. Shortcutnya adalah V. Jadi kalau tadi N itu untuk membuat sebuah garis menggunakan line tool, V untuk mengedit garis. Jadi contoh N tadi membuat garis, V mengedit garis. Contoh langsung kita pilih V. Perbedaannya kayak gini. Jadi ketika kita pilih V, maka kursor Anda akan berubah menjadi sebuah tanda panah hitam. Dan ketika kita letakkan, bukan diklik ya, ketika kita letakkan pada ujung garis, tandanya akan berubah menjadi siku. Ketika kita letakkan, jangan diklik lagi ya, kita letakkan di garis, maka bentuknya menjadi bentuk lengkung. Ya, jadi ingat, ketika kita tidak memilih objek, sekali lagi, ketika tidak memilih objek, jadi objeknya tidak terpilih, kita tinggal letakkan saja, maka nanti fungsinya berbeda ketika di ujung garis ataupun di dalam garis. Perbedaannya kayak gini. Kalau kita letakkan di ujung garis tandanya siku, maka kita bisa bentuk garis tersebut. Ya, ujungnya di mana? Ini juga sama, ujungnya mau di mana. Ketika kita letakkan di garisnya, maka nanti dia akan berubah menjadi bentuk lengkung. Jadi kalau kita tarik, dia menjadi lengkung. Lanjut lagi berikutnya, ketika kita sudah membuat objek tadi menggunakan ini. Yang pertama tadi kita menggunakan garisnya ya, kita posisikan. Kemudian di sini juga nanti kita posisikan, di sini juga nanti kita bisa posisikan bentuknya mau seperti apa. Nah, langkah berikutnya yang tadi satunya lagi namanya sub selection tool atau shortcut A, nanti digunakan untuk mengedit contoh sub objek yang ada di sini. Jadi contoh kalau saya ingin buat lengkungannya mau berbentuk lain, maka saya tinggal pilih yang sub select, klik tombol A. Kemudian nanti sub select yang nanti diklik, kemudian klik pada ujung garisnya, pada titiknya biasanya. Maka nanti akan terlihat ada menu bantu. Nah ini akan membentuk lengkungan tadi menjadi bentuk seperti apa. Dan enaknya juga ini akan terlihat ada titik-titiknya. Jadi kalau nanti Anda punya lebih dari satu titik, maka nanti akan kelihatan dia membentuk titik-titik. Jadi nanti akan menjadi apa atau seperti apa menggunakan sub select.
Jadi kebutuhannya berbeda. Kalau yang tadi menggunakan selection tool untuk mengedit objek, kalau sub selection untuk mengedit sub objek. Ini ya contoh ya. Jadi biasanya ketika kita membentuk objek, ini terdiri dari banyak sekali objek. Jadi contoh saya menggunakan line tool di sini. Contoh saya pengen buat hati lah contohnya. Maka saya buat satu garis lagi. Nah, kemudian nanti saya seleksi menggunakan sub select. Enggak saya seleksi, maaf. Saya klik di luar dulu. Objeknya tidak terseleksi. Jadi kalau ini masih terseleksi, ini tidak bisa diedit. Cuma kita bisa geser saja. Kalau objeknya terseleksi, kita cuma bisa menggeser objek. Tapi kalau objeknya tidak terseleksi, kita klik di luar dulu, kemudian kita letakkan, maka akan ada tanda menu bantunya, baru ini bisa diedit. Nah, kita baru menggunakan A tadi, sub select, baru kita letakkan. Biasanya ini diklik tahan ya, diklik tahan di bagian mana. Titiknya kan kita nggak tahu ini mana ya, maka kita seleksi dengan ini, klik tahan. Maka nanti akan kelihatan, Mbak. Nanti tinggal kita bentuk mau ya seperti apa. Oh kira-kira ini melengkungnya seperti ini, yang ini kira-kira melengkungnya seperti ini. Ini letaknya salah, maka kita bisa edit tempatnya mau di. Jadi kita bisa bentuk objek-objeknya menjadi sesuka kita. Dari sebuah garis kita bisa bentuk ke yang lain. Oke, sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi objek sudah jadi kira-kira. Maka nanti akan ada objek-objek yang tidak kita inginkan, Anda tinggal seleksi dan hapus, delete saja. Kalau terlalu banyak, nanti seperti ini, titik-titiknya akan kelihatan. Tapi kalau kita ingin cepat, gunakan V saja, kita klik langsung memilih yang garisnya. Itu ya. Atau bisa juga, ini contoh saya tunjukin sedikit perbedaannya untuk yang select ini. Selection selain tadi digunakan untuk menseleksi. Jadi seleksinya nanti ada beberapa macam. Yang pertama kita bisa menggunakan klik. Jadi kalau kita klik sekali, maka garis yang berwarna sama atau objek yang berwarna sama saja. Atau dia punya satu titik, jadi satu poin ke poin yang lain. Ini poin satu, ini poin yang satunya. Maka satu garis ini terpilih. Ini juga sama. Klik sekali, maka yang terpilih hanya bagian ini saja. Kalau kita klik 2 kali, maka dia akan yang berwarna sama. Contohnya, kalau di sini saya seleksi dan saya ganti warnanya menjadi warna yang lain. Contoh, saya ganti ke warna ini, teman. Maka ketika saya double klik, ini tidak terpilih, ya, karena dia warnanya berbeda. Kecuali nanti saya seleksi seluruhnya, baru dia terpilih. Jadi nanti pastikan warna garis itu berwarna sama semua, agar ketika Anda double klik langsung terpilih. Jika tidak, maka yang berwarna sama saja yang terseleksi. Jadi biasanya kalau ingin membentuk objek menjadi yang lain juga sama ya. Asal dia objeknya itu punya warna yang sama. Contoh ini, saya buat sebuah kotak, kemudian saya lingkari di sini. Contoh, ini kalau saya kasih warna ya, kita bisa menggunakan ini. Contoh kita masuk ke tool yang lain, namanya Pen Bucket Tool atau shortcutnya K. Pen Bucket Tool itu akan mewarnai objek nanti dari warna yang ada di sini, fill color. Jadi kalau sekarang warnanya hitam, maka nanti kita bisa langsung masukkan menggunakan Pen Bucket Tool K, langsung diklik di sini, maka dia akan mengambil dari warna yang ada di sini. Jadi kalau saya klik di sini, langsung warnanya hitam. Warna hitam ini akan ada jika garis-garis ini tertutup semua, harus menutup. Maka ini juga sama, karena dia menutup, maka saya bisa warnai. Jika tidak, contoh ini, saya Ctrl Z, saya ulang lagi. Jika ini saya delete bagian ini, garis kan tidak terhubung, maka selamanya ini tidak akan bisa diwarnai, karena objeknya tidak menyatu. Ya, jadi nanti langkahnya, ini harus dibalikin ke sini, atau nanti seperti apalah, yang penting dia harus nyambung. Ini harus menutup. Baru ketika kita klik K, baru warna akan dimasukin sini. Dan kalau nanti ini ada dua ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada warna khusus untuk warna, nanti dia punya dua. Yang pertama adalah namanya fill color, dan yang kedua namanya stroke color. Stroke itu adalah warna untuk garis. Lihat di sini warna hitam. Nah, ini adalah warna dari stroke. Sedangkan warna hitam yang di belakangnya fill itu untuk warna yang objek. Jadi beda antara objek dengan garis. Dua-duanya warnanya bisa diganti. Jadi kalau saya klik warnanya,
pada fill, maka nanti saya bisa ubah warna untuk objek yang di dalam. Karena fill kan objek untuk warna dalam. Kita tinggal klik warna yang lain yang kita inginkan. Ini ada banyak sekali. Ya. Di sini sudah ada disediakan warna-warna, ada banyak sekali, Anda tinggal pilih. Ya. Jadi contoh saya pilih warna di sini, kemudian saya klik warna itu. Enaknya kalau kita menggunakan Adobe Animate atau Flash, itu kita bisa potong saja objek yang kita inginkan, asal dia memotongnya. Jadi kalau kita potong di sini, maka objek ini dia bisa menjadi bentuk sendiri. Jadi dia independen. Jadi ketika kita contoh seleksi menggunakan selection tool, maka dia berdiri sendiri. Ya. Dan kalau kita klik, dia juga berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri, ini juga berdiri sendiri. Dan nanti kita bisa ubah warnanya, contoh mungkin lebih muda, atau kita bisa ganti warna. Ini juga sama, nanti kita bisa potong pada bagian apanya, kita bisa ubah, kemudian nanti kita bisa ganti warnanya, seperti yang tadi. Contoh seperti ini. Ya. Ketika nanti objek sudah jadi, Anda tinggal double klik saja, maka semua garisnya terpilih, tinggal kita delete. Ini juga sama, double klik. Ingat ya, kalau warna garisnya sama, ketika kita double klik, dia bisa terpilih langsung. Tinggal kita delete. Maka yang tertinggal adalah objek-objek yang di dalam saja, menggunakan warna fill. Ya, sampai di sini kita lanjutin lagi. Ini saya hapus, balik lagi tadi. Jadi penggunaan untuk yang selection tool dan sub selection tool nanti berbeda. Sub selection tool untuk tadi mengedit bentuknya, ya. Sub select nanti digunakan untuk mengedit lengkungannya mau seperti apa. Nanti tinggal kita klik, maka nanti bentuk lengkungannya kita akan bisa ubah. Bedanya antara sub select dengan selection tool. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Nah, tinggal nanti kita akan bentuk-bentuk objek nanti seperti apa. Nanti tinggal kita ganti-ganti dari sini. Ya. Tiap kali kita memilih selection tool, nanti akan terlihat menu bantunya seperti apa. Asal dia dipilih ya. Jadi kalau saya cuma pilih di sini, maka ujung ini ya, ada menu bantunya. Dan ujung yang satu yang punya bantuan yang sama. Jadi cuma di sini. Ya, dia menggunakan yang ini. Maaf, ini yang satunya, ini yang satunya. Dan nanti kalau kita nggak suka dengan itu, kita bisa seleksi titik tersebut dan kita bisa hapus, delete. Maka yang tertinggal adalah yang lainnya ya, selain yang tadi kita delete. Jadi kalau saya klik yang ini, saya nggak suka nih, maka nanti kita bisa juga delete ini. Kalau kita delete maka otomatis hilang, balik lagi sini. Nah, ini fungsi yang namanya sub selection untuk mengedit. Oke, sampai di sini kalau mau ditanyakan silahkan, boleh. Untuk yang mau komen juga boleh, silahkan. Lanjut ya. Berikutnya, jadi perbedaannya yang tadi antara selection tool dengan sub selection tool seperti ini. Kita lanjut lagi ke bagian yang namanya free transform tool. Contohnya tadi tidak saya hapus dulu, saya Ctrl Z dulu. Jadi free transform tool nanti digunakan untuk mengedit bentuk secara free, secara bebas ya. Jadi untuk transformasi secara bebas. Syaratnya adalah objeknya terpilih dulu. Jadi kalau objeknya belum terpilih, kita seleksi dulu. Ketika kita seleksi, kemudian langsung kita pilih menggunakan free transform tool atau shortcutnya Q, maka langsung terpilih di sini ada tanda titik-titiknya, ada 1, 2 dan seterusnya. Tiap titik tersebut nanti akan mencirikan objek yang bisa kita edit. Ini dia universal ya, jadi ya maaf kalau kita tarik ujungnya, maka ujung yang atas ya, kita tarik ujung atasnya, maka ujung yang bawah dia akan mengikut. Kita tarik ujung kanan, maka ujung kirinya juga ikut. Tipsnya, jika kalau kita ingin tarik ke kanan yang kiri nggak ikut, maka gunakan tombol ALT. Jadi kita bisa klik tombol ALT, baru nanti kita tarik ke kanan. Maka dia berdiri sendiri. Kalau yang tadi kalau saya nggak tarik tombol ALT-nya, ini kanan kiri ikut. Nanti gunakan tombol ALT untuk membuat hanya bagian ini saja, atau bagian yang mana saja yang Anda tarik, yang lainnya tetap diam. Berikutnya, contoh penggunaannya ya. Yang pertama kita bisa tarik ujung-ujung titiknya ini yang hitam. Yang kedua, kita bisa letakkan. Ini belum saya tarik ya. Jadi kalau kita letakkan pada ujungnya, dia akan ada tanda rotasi seperti ini. Ini juga rotasi. Kalau kita tarik
maka nanti kita bisa merotasikan objek tersebut. Dan dia berpusat pada titik sumbu di sini. Jadi, tipsnya kalau kita bisa tarik titik sumbunya, maka gerak putarannya juga berubah. Nah, ini nanti yang digunakan untuk membuat animasi. Kira-kira sumbu rotasinya di mana? Jadi seumpama kita membuat bentuk objek kepala, maka rotasi kepala itu kan dari leher. Maka leher nanti bisa ditarik. Gitu. Nanti ketika kita tarik ujungnya, dia gelengnya dari mana? Nah, atau kalau kita nanti membuat tangan ujungnya dari mana? Nah, tangan kiri ujungnya di kiri atas, dan seterusnya. Ya, engselnya nanti mulainya dari mana? Maka tarik dari sumbunya. Oke, itu. Jadi secara garis besar free transform digunakan untuk transformasi secara bebas. Maka nanti gunakan fungsinya ALT. Ya. Kalau sama sisi semuanya gunakan tombol shift. Maka ketika Anda tarik semuanya ikut. Jadi gunakan tombol shift dan ujung kiri atas, kiri bawah, ya, kanan atas, kanan bawah. Nanti ketika Anda tarik maka gunakan tombol shift ya, maka dia sama. Kalau ini tidak saya tarik, maka dia bisa rancu ya, bisa aur-auran kayak gini, tidak beraturan. Kalau Anda klik tombol shift dia sama. Oke, itu sedikit gambaran tentang yang namanya free transform. Dan yang terakhir untuk bagian ini ada yang namanya gradient transform tool atau shortcutnya. Gradient transform tool ini akan berhubungan dengan warna-warna gradasi yang ada pada bagian ini. Jadi kalau kita klik di bagian ini, warna-warna fill, kita lihat paling bawah ini ada warna transformasi, ada putih ke hitam, kemudian ada putih ke hitam lagi, tapi bentuknya adalah radial. Kalau yang tadi ini bentuknya adalah linear, dari kanan ke kiri, ini dari tengah ke luar. Ini juga sama, cuma perbedaannya adalah warnanya saja. Warna-warna ini adalah warna-warna gradasi. Jadi nanti ketika kita pilih salah satu warna ini dan kita letakkan dengan memilih tanda K di sini, maka warnanya berubah. Ya. Nah, untuk mengubah bentuk ini, maka kita bisa menggunakan yang namanya gradient transform tool. Cara pakainya seperti ini. Khusus warna ini akan berlaku hanya untuk warna-warna yang ada gradasinya. Jika tidak gradasi, ini tidak berlaku, ini tidak jalan. Jadi contoh kalau kita letakkan di sini nggak jalan. Jadi kalau kita letakkan di sini, baru dia jalan. Ya, di sini mulai dari titik tengahnya. Ini juga sama. Ya, ketika kita tarik ada beberapa tombol di sini. Ketika kita tarik maka kita bisa membuat bentuk kanan kirinya ya secara horizontal. Ini nanti untuk skalanya besar kecilnya. Ini untuk rotasinya yang paling bawah. Ini juga nanti titik tengahnya mau di mana. Jadi kita bisa buat bentuk-bentuk kayak model-model gradasi objek-objek 3 dimensi. Model-modelnya seperti ini. Cahaya dari mana? Kemudian yang tidak kena cahaya atau bayangannya nanti ada di mana, maka kita bisa ubah menggunakan itu. Tipsnya lagi nanti, untuk warna-warna ini nanti bisa diambil atau diedit pada menu color di sebelah kanan. Jadi kalau color di sini khusus untuk warna gradien akan kelihatan warnanya di sini. Warna pertama warna putih, warna kedua warna hitam. Seperti ini, putih ke hitam. Maka kita tinggal tarik saja. Kalau saya nggak ingin warna putih, maka Anda tinggal klik saja putihnya, kemudian Anda ganti ke warna yang lain. Maka dia berubah. Saya nggak suka warna hitam, Anda tinggal klik warna hitamnya dan Anda ganti ke warna yang seperti apa. Saya ingin warna yang biru tua, contohnya. Maka dia berubah. Jadi biru muda ke biru tua. Atau warna yang lain, Anda tinggal klik. Saya ingin warna yang lain, tinggal klik. Maka dia berubah dari warna apa ke warna apa. Di sini juga sama. Jika kita ingin membuat warna lebih dari satu, Anda cukup klik saja di tengah-tengahnya atau di mana tanpa titiknya. Ini contoh saya memulainya dari satu warna, saya klik di sini, maka dia akan jadi satu titik warna lagi. Dan warna titik ini bisa kita ganti ke warna yang lain. Karena saya pengen jadi yang apa? Bisa buat lagi nanti dia lebih mudah dan seterusnya. Maka dia warnanya akan berubah juga. Nah, berapa banyak titik tinggal kita klik dan ganti warnanya. Ya. Warna di sini. Jadi kalau ini ada beberapa warna, ada H, ada S, ada B, ada R, ada G, ada T. Jika Anda tidak menemukan warna yang Anda inginkan, Anda cukup klik di sini. Cari warna mana yang Anda inginkan. Klik, kemudian di sini ada warnanya mau yang seperti apa. Jadi 2 klik ya, 3 klik maaf. Ini pertama kali, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Oke, itu untuk warna-warna. Warna yang lain juga sama sih sebenarnya. Jadi kalau kita klik di sini, saya ingin warna yang seperti apa? Merah.
Saya nggak pengen warna merah yang seperti ini, balik lagi sini. Kita klik warna yang apa? Warna merahnya yang mana? Gitu. Maka tinggal kita klik, oh warna merah yang ini, atau yang mana gitu. Anda dapat warna itu, maka nanti dia berubah. Ya. Oh ini masih ke radial ya, maaf. Nanti Anda tinggal klik yang solid color. Jadi kalau solid color kita klik warna apa, dia berubah ke warna solid, bukan warna gradasi lagi. Ya, perbedaan warna nanti akan ada di sini. Ada solid, ada linear, ada radian, ada bitmap fill. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang. Oke, lanjut lagi tadi. Ketika warna sudah berubah, ini contoh saya balikin ke solid lagi, saya klik langsung K, saya masukin ini juga, oh iya, saya klik ini. Selain ini agak acak ya, jadi kalau yang tadi ada namanya pen bucket tool untuk memilih warna dengan K, tinggal kita klik di sini. Satu lagi untuk memilih warna, jadi ada yang namanya eyedropper tool. Contoh saya punya sebuah gambar yang nanti saya ingin masukin ke sini dan saya nggak tahu ini warna apa. Maka saya bisa cloning warnanya menggunakan eyedropper tool. Ini shortcutnya I. Jadi kalau Anda klik eyedropper tool atau shortcutnya I, nanti kita bisa memilih warna. Jadi ketika kita letakkan, nah, dia bisa memilih warna. Ketika saya memilih warna putih, saya tinggal klik. Maka warna putih akan dimasukin di sini. Saya klik tombol I lagi. Saya cari-cari warna yang mana, kemudian saya klik. Ketika saya klik, warna akan dikopikan langsung ke sini. Saya klik I lagi, saya klik I lagi, saya klik I lagi, saya klik I lagi, dan seterusnya. Maka kita bisa memilih warna apa yang ada di sini, dan dia langsung dikopikan ke sini. Tinggal kita nanti memasukkan dengan K. Ingat ya tadi K untuk mewarnai. Tinggal klik K, maka nanti dia digunakan ke objek tersebut. Oke, ini sedikit gambaran tentang yang namanya selection tool, subselection tool, kemudian free transform, radial, dan juga tadi ada yang namanya pen buckle dan eyedropper tool. Fungsinya seperti itu. Oke. Nah, untuk pembuatan objek nanti kita bisa menggunakan langkah yang pertama ya tadi. Kita nanti bisa menggunakan yang namanya line tool untuk membuat objek. Jadi bentuk objek apapun itu mulainya dari line tool yang sederhana. Contoh, saya buat objek bentuk seperti ini dari sebuah garis, kemudian biasanya shortcutnya cepat ya. Jadi kalau kita buat garis seperti ini kan menggunakan N atau line tool. Kemudian untuk mengeditnya kita bisa menggunakan shape selection V. Jadi biasanya jari saya berada pada jari N untuk membuat garis, V untuk mengedit garis. Ini secara cepat. NV, terus seperti ini. Jadi kalau saya buat garis langsung saya buat N, saya edit garis menggunakan V. Garis menggunakan N, edit V. Garis menggunakan N, edit V. Terus seperti itu. Ini nanti juga sama ya. Nanti ketika saya ingin mengedit subselect-nya, maka saya klik A. Biasanya kita harus membiasakan tangan kita untuk memilih itu. N, V, dan A. Ya. N untuk membuat garis, V untuk mengedit garis, A untuk mengedit sub bentuk garis tadi. Nanti membuatnya secara cepat seperti itu. N, V, dan seterusnya. N, V, dan seterusnya. Oke, baru nanti kita pilih yang warnanya. Jadi kalau warna nggak ada di sini, kita boleh cari warna di sini. Mau warna yang seperti apa untuk objek kita? Ini contoh, saya pengen warna apa ya? Terserah kita nanti sebenarnya. Klik kita klik warna di sini, kita pilih warnanya. Kemudian nanti klik K, baru nanti kita masukin ini. Ya. Nah ini. Ketika kita tidak bisa mewarnai, ini contoh sini saya nggak bisa warnai. Ingat ya tadi, kalau nggak bisa diwarnai berarti ada satu objek yang tidak terhubung. Nanti cek. Nah untuk menggunakan ini ya, nanti kita bisa menggunakan zoom atau Z. Ini baru menggunakan zoom. Jadi kalau saya klik Z, lihat di sini. Ada satu garis yang tidak terhubung, maka selamanya ini tidak akan bisa diwarnai. Dan nanti ketika Anda terjadi gejala seperti itu, tidak bisa diwarnai, pastikan garisnya terhubung. Jadi lebih baik dilebihkan daripada kurang. Kita balik lagi sini. Baru nanti kita bisa mewarnai dengan K.
Kalau enggak, nah cari lagi, ini belum terhubung juga. Nanti ketika kita klik K, maka kita bisa pilih warna untuk objek kita. Nah, berikutnya untuk mengedit bayangan ya objek tersebut, nanti kita bisa menggunakan garis yang lain ya. Jadi usahakan nanti tidak menggunakan satu garis yang sama. Garis yang sama itu nanti digunakan untuk mewarnai saja. Jadi contoh ketika saya buat ini, kalau saya pengen warna yang sama ya, saya tinggal klik garisnya, saya pilih warnanya ke warna, contoh saya buat warna hitam. Jadi semuanya kalau saya klik, dia terpilih. Ini hanya digunakan nanti untuk membuat objek tersebut untuk mewarnaan ya biasanya. Kalau saya pilih warna apa, saya masukin ke situ. Ini juga sama. Klik, klik, pakai V, baru nanti mewarnai dengan K. Ini juga sama nanti. Warnanya apa, kita ganti. Suka-suka kita ya warnanya ya. Mau pakai apa, coklat ya, apa terserah suka-suka kita. Ini juga sama, nanti warnanya mau seperti apa. Berikutnya, kalau kita ingin buat bayangan, kita gunakan warna garis yang lain. Jadi pada bagian stroke kita ganti warnanya tadi. Contohnya buat warna yang ini. Jadi kan ada bayangan yang tertentu itu. Jadi Anda bisa gunakan ini. Tinggal nanti kita bentuk seperti apa. Kita tinggal klik objek tersebut. Ya, jadi ketika ada satu objek yang dipotong dengan garis yang lain, maka objek tersebut nanti berdiri sendiri. Nanti ketika kita klik, ya di sini, ini langsung terpilih. Maka kita tinggal cari saja. Karena saya pilih yang ini. Saya tinggal tarik ke bawah sedikit. Kalau dia lebih gelap. Ya, kalau nanti saya ingin buat yang lebih terang, maka nanti saya tinggal klik saja bagian mana. Saya klik bagian tersebut, kemudian saya buat lebih terang dengan menarik ke atas. Jadi ketika Anda masuk pada B, ya, jadi dia ini lebih terang kalau saya tarik ke atas. Ini lebih gelap kalau saya tarik ke atas. Enaknya lagi nanti kalau sudah selesai, kita bisa langsung memilih warna-warna tersebut. Contoh di sini lebih gelap, maka saya tinggal klik saja bagian ini. Atau warnanya nanti sama-sama gelap yang di sini. Ingat yang tadi namanya I. Eyedropper tool kan untuk mengcopy warna. Nah, tinggal kita klik di sini dulu, klik I, baru nanti copy yang di sini. Nah, nanti tinggal kita masukin di sini dengan K. Sorry, maaf ya, salah ini. Baru kayak gitu. Dan nanti Anda tinggal menentukan saja warna mana, menggunakan warna apa. Biasanya kalau saya menggunakan sebuah kotak warna, saya buat dulu warna-warnanya mau seperti apa. Warna hitam, hitamnya seperti apa kita tentuin dulu. Saya masukin K ini. Saya pengen warna nanti kedua warna yang seperti ini kan, saya masukin dulu. Saya pengen warna apa nanti menggunakan warna yang seperti apa yang saya mau. Maka saya pilih dulu warna-warna yang saya inginkan, baru nanti saya masukin ke skema warna. Nah, saya tinggal klik saja, oh warna yang ini menggunakan warna ini contohnya. Warna yang ini, saya klik V, saya pilih warna yang ini contohnya, dan seterusnya. Maka nanti kita bisa menggunakan skema warna ini. Oke, itu dulu mungkin gambarannya ya, membuat objek menggunakan Adobe Animate. Oke, langsung saja kita coba pelajari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Jadi kita lanjutkan lagi ya tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang cara membuat objek ya. Ini contoh saja yang tadi sudah kita bahas. Kalau tadi kita sudah bahas tentang warna ya, kita bisa membuat warna-warna terlebih dulu untuk nanti kita masukin ke objek Anda. Langkah berikutnya nanti kalau sudah selesai kita bisa hapus warna tersebut. Walaupun nanti kalau masih ingin nanti tinggal Anda masukin sendiri ya. Nanti mau di sini saya hapus terlebih dulu. Nah, biasanya untuk kita membuat sebuah objek itu biasanya kita tinggalkan hanya objek yang memiliki warna fill saja. Jadi objek yang garis-garisnya nanti tetap harus kita hapus. Jadi contoh nanti kalau kita hapus caranya sederhana, kita tinggal seleksi seluruh objeknya. Kemudian nanti kita klik yang stroke color di sini. Jadi yang bawah ya. Jadi kan ada dua warna tuh, ada yang fill dan ada yang namanya stroke. Jadi Anda klik stroke kemudian nanti diganti dengan memilih tanda ini. Jadi ada tanda kotak tercentang, tersilang di sebelah kanan. Jadi kalau kita klik ini, garisnya hilang semua. Yang tertinggal adalah objek yang sudah kita warnai tadi. Gitu.
Jadi biasanya kalau kita pengen membuat warna tersebut, semua di sini ada yang hilang gitu ya, maka nanti Anda bisa tinggal buat lagi objeknya seperti apa yang tadi sudah kita bahas ya. Contoh kita buat sebuah ini, mulutnya tadi lupa ya, mungkin kita buat sebuah objek mungkin, nanti kemudian kita warnai. Jadi warnanya mau apa? Jadi kalau maunya mulut ya, atau gigi, nanti kita bisa ganti ke warna putih dari ini. Udah sama nanti untuk yang ini, nanti ketika warnanya sama dengan yang tadi, Anda tinggal klik I, kemudian nanti tinggal copy warnanya ini dan seterusnya. Jadi yang tertinggal nanti adalah warna-warna yang hanya sudah Anda masukin gitu ya, atau yang ada di dalam fill. Jadi kalau warna-warna dalam bentuk stroke nanti kita harus hapus. Jadi biasanya kalau kita membuat sebuah objek ya, ini harus ya, ini harus dipotong dulu ya. Karena di sini kita potong, warnanya saya masukin ke warna yang ini. Jadi warna nanti bisa kita cloning. Nah, warnanya akan jadi seperti ini. Ya, jadi objek-objek yang sudah kita selesaikan nanti garisnya kita hapus. Oke. Biasanya kita bisa juga menggunakan fungsi dari layar di sini. Jadi fungsi dari layar nanti ada beberapa macam. Jadi ini contoh tadi kita sudah buat objeknya gitu ya, contoh. Nah, kita bisa menggunakan fungsi dari layar. Jadi layar itu digunakan untuk menempatkan objek. Jadi kalau kita membuat sebuah wajah gitu ya, kemudian nanti kita pengen membuat objek yang lain yang ada di atasnya, maka kita bisa menggunakan fungsi dari layar. Contoh kayak gini. Kita bisa membuat layar nanti menggunakan tombol new layer di sini. Jadi kalau kita klik new layer, nanti dia akan terbentuk beberapa macam ya. Jadi contoh ini saya buat 3. Maka layer yang pertama ini, kalau dia punya isi, dia tandanya hitam. Jadi ada tanda bulatan warna hitam. Nah, ini kita sebut sebagai keyframe. Keyframe. Ya, frame kunci. Sedangkan untuk yang ini kosong, ini masih bentuk blank keyframe. Jadi kalau keyframe tadi adalah frame kunci yang punya isi warnanya hitam. Kalau yang tidak ada isi dia masih polos seperti ini, ya, tidak hitam. Nanti kalau kita buat objek di dalam ini, maka dia akan berubah jadi hitam. Dan fungsi dari layar ini adalah siapa yang di atasnya, maka dia akan menutupi layar yang ada di bawahnya. Maka kalau kita lihat layar 1 dia paling bawah, maka dia akan ditutupi oleh layar 2 dan layar 3. Layar 3 akan menutupi layar 2 dan layar 1. Seperti itu. Jadi paling atas menutupi layar yang ada di bawahnya. Konsepnya seperti ini. Jika saya membuat sebuah objek di dalam layar 3, contoh di sini saya membuat sebuah kotak menggunakan, contoh warnanya saya ganti ke warna hitam lah, contoh ini pakai peci gitu ya. Jadi maka kita bisa membuat objek kira-kira di sini. Karena objek ini saya letakkan di dalam layar 3, maka layar 3 akan menutupi layar 2 dan layar 1. Maka objek wajahnya tadi itu tertutup karena objek ini, kotak yang warna hitam ada di layar atas. Nah, kita bisa mengubah posisinya dengan mengubah atau dengan menarik. Tinggal kita tarik mana? Di bawahnya atau nanti paling bawah sekali. Jadi kita tinggal tarik posisinya. Jadi nanti bisa kita lihat siapa yang di atas, maka nanti ini menutupi yang ada di bawahnya. Wajah menutupi kotak. Gitu. Caranya nanti seperti itu. Jadi seumpama nanti kita ingin membuat objek lagi di bawahnya, contoh saya buat di layar 2. Layar 2 kan layar paling atas nih. Maka nanti kita bisa buat, contoh saya buat sebuah objek lagi. Contoh saya buat warna yang lain, kemudian saya buat kotak lagi, kira-kira seperti kotaknya. Jadi kalau kita lihat kotaknya, ini kan layar paling atas. Kalau ini saya tarik ke atas, ini contoh saya geser ke atas, maka dia menutupi. Gitu. Kenapa? Karena layar 2 di atas layar 1. Layar 1 kan layar wajah. Dan layar kotak kan layar yang 3. Maka nanti kita bisa ubah. Ini posisinya mau di mana? Mau di belakangnya atau mau paling belakang atau di mana? Tuh. Jadi posisi nanti menentukan prestasi. Layar posisi nanti menentukan siapa yang menutupi, siapa yang ditutupi. Gitu. Sekali lagi, ini nanti posisinya bisa kita ubah dengan cara klik tahan. Jadi klik di mana, tarik kemana. Jadi bisa di atasnya, bisa di bawahnya, bisa di antaranya. Nah, berikutnya layar-layar ini juga nanti bisa di rename. Jadi warnanya mau apa? Untuk memudahkan kita. Contoh, layar 1 ini untuk layar yang wajah.
maka Anda bisa double klik, kemudian nanti Anda bisa ganti menyesuaikan nama atau isi dari layar tersebut. Maka nanti kalau kita mencari layar wajah, maka kita sudah tahu layar yang ini. Ini juga sama contoh, tinggal layar double klik, kemudian nanti kita bisa ganti menggunakan contoh namanya apa, peci contoh. Layar yang ini juga sama, tinggal kita double klik, contoh badan, maka nanti kita ganti badan, enter. Maka nanti kita bisa membentuk objek seperti yang kita inginkan. Enaknya nanti jika terjadi kesalahan, maka kita cukup mengedit layar itu saja. Contoh, saya pengen ganti layar badan, warnanya seumpama salah gitu. Maka tinggal saya yang badannya saja, maka nanti tinggal kita edit layarnya. Maka nanti ketika diubah, hanya layar yang badannya saja, yang lain tidak terpengaruh. Ini juga sama, ketika saya mengedit yang ini, dia masuk ke layar pecinya. Maka nanti ketika ini saya edit, maka yang lain tidak akan berpengaruh. Contoh saya edit di sini. Contoh saya buat lebih terang gitu. Pada bagian ini saya buat warna apa. Maka yang lain tidak akan berpengaruh. Dan nanti kalau sudah selesai ya jangan lupa ya tadi ya, garisnya nanti bisa dihapus. Ini juga sama. Garis yang tidak yang Anda inginkan tinggal double klik kemudian dihapus. Gitu. Maka nanti tertinggal adalah objek-objek yang terlihat di dalam kotak ini saja. Di luar ini nggak kelihatan, di bawah sini juga nggak kelihatan. Jadi intinya yang ada di dalam kotak. Dan nanti Anda bisa lihat previewnya itu dengan menggunakan Ctrl Enter, atau bisa juga nanti menggunakan Ctrl kemudian tes. Ya, bisa tes movie, bisa juga nanti langsung tes saja Ctrl Enter. Gitu. Jadi kalau kita klik ini, maka dia akan kelihatan mulai dari ujung tadi kotak, ya, kiri, kanan, bawah, kanan kiri nanti kelihatan hanya di dalam itu saja. Jadi di luar itu nanti tidak kelihatan. Ya. Kalau kita lanjutkan lagi, contoh, saya pengen buat pemandangan di belakang. Jadi kalau kita buat objek itu kan hambar kalau nggak ada pemandangan. Sama dengan yang tadi, kita tinggal buat layar baru. Maka dia tidak akan mengubah yang lain. Ya. Kita contoh saya buat di paling atas dulu, gitu. Kemudian saya buat layar yang ini. Contoh, saya pengen buat warna apa? Contoh ada gedung, ada pohon dan seterusnya, Anda tinggal buat di sini. Contoh, ini yang tadi saya sebutkan ya, ada namanya rectangle tool, ada shortcutnya R, ada namanya oval tool. Sesudah ini saya bahas lebih lanjut. Nah, intinya nanti layar-layar ini nanti bisa Anda gunakan nanti untuk membuat bentuk objek yang Anda inginkan. Ya, bisa menggunakan apa, Anda bisa menggunakan apa dan seterusnya. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.